Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah atas limpahan nikmatnya, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat aman selamat. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita tambahan nikmat, ampunan dan rahmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya demi hisab. Bapak Ibu sekalian, tidak ada nikmat di muka bumi ini yang lebih mahal, lebih berharga yang Allah berikan pada kita melebihi daripada nikmat iman. Karena ia nikmat spesial yang dikhususkan kepada orang-orang pilihan. Dari sekian miliar manusia, hanya sedikit yang diberikan nikmat ini, apalagi kalau nikmat tersebut sungguh-sungguh. Artinya kalau sebatas bahwa dia muslim, mungkin angka statistiknya mendekati hampir 2 miliar katanya. Tetapi kalau kemudian ringkas lagi kepada mereka yang betul-betul mendapatkan nikmat iman, atau lebih daripada itu merasakan manisnya nikmat iman, maka jumlahnya semakin sedikit sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu nasihat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan nikmat ini, beliau mengatakan innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahlakus saubu. Sesungguhnya iman itu dijadikan di dalam rongga dadamu seperti baju yang kamu kenakan. Ya, dia bisa menjadi lusuh sebagaimana baju yang kamu pakai. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui nikmat iman yang ada di dalam hati kita. Baik, saya akan mulai dulu dari diksi atau pilihan kata baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan bahwa nikmat iman yang ada di dalam hati kita seperti pakaian yang kita kenakan. Ya, ada 3 fungsi pakaian yang kita ambil dari nisaukum harsul lakum fa'tu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian buat kamu dan kamu pakaian buat mereka. Dalam konteks suami istri, maka 3 fungsi pakaian adalah yang pertama untuk menutupi aurat, yang kedua untuk melindungi panas dan dingin, dan yang ketiga adalah untuk berhias. Kalau Rasulullah SAW menggambarkan bahwa nikmat iman itu seperti pakaian, maka fungsi yang pertama bahwa iman yang tak ubahnya bagaikan pakaian memiliki fungsi untuk menutupi aurat, menutupi aib, menutupi cacat yang ada pada diri kita. Manusia memiliki sejumlah aib, cacat, baik itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya mental. Ya, tentu kalau baju itu adalah baju fisik, maka dia bisa menutup aib kita. Jenengan nggak kelihatan toh korengnya, bekas lukanya, itemnya, apanya, karena auratnya tertutup. Jenengan punya penyakit nggak kelihatan dengan menggunakan baju yang menutup aurat. Apalagi pakai cadar, tambah lagi matanya pakai kain tipis, tangannya sarung tangan. Wis,
Itu mbah wong Afrika, mbah wong Eropa, mbah wong Papua, nggak ada yang tahu, kan gitu tuh. Ya, nggak kelihatan sama sekali. Dari yang paling cantik sampai yang jauh kebalik 180 derajat nggak bisa dibedakan. Itu kalau menggunakan pakaian yang menutup. Ya, kalau sudah pakai cadar kayak begitu itu gadis 17 sama simbah 71 nggak bisa dibedakan. Itu ya. Kurang lebih begitu. Nah, itu pakaian fisik. Bagaimana kalau pakaian jiwa, pakaian mental? Maka sebagaimana fisik punya penyakit, punya aib, punya cacat yang harus ditutupi, mental itu juga punya aib, punya cacat. Minder, penakut, sakit hati, iri, dengki, emosi, marah yang tidak tidak memberikan faedah, ya, kemudian penyakit ghil, hatinya dongkol, dan semua cacat-cacat hati tadi bisa ditutup pakai iman. Jadi tidak. Satu contoh, Nabi SAW menyebutkan 3 penyakit mental yang kata Nabi tidak mungkin kalian tidak punya, pasti kalian mengalami. Ada 3 perkara yang ini pasti dialami bahkan oleh orang beriman. Yang pertama adalah suudon. Suudon itu ya berburuk sangka, itu pasti dialami. Ngacung di sini yang seumur hidup nggak pernah suudon, ada nggak? Nggak ada, nggak mungkin. Jenengan ngelihat tonggong ini sudah suudon, ngelihat ini jalan dengan siapa bisa suudon, gitu kan? Ngelihat ini kok ibu ini nggak pernah datang ya, suudon, gitu ya. Ini kok bayarnya telat waktu ya, suudon. Kata Nabi, tidak ada 3 perkara yang tidak mungkin kalian nggak mengalami. 1, suudon. Yang kedua, hasad, iri, kepengin dengan nikmat orang lain, ya. Dan yang ketiga, tatoyur. Tatoyur itu apa, Pak, Bu? Ada perasaan sial yang dinisbatkan kepada makhluk tertentu yang diyakini bisa mendatangkan sial atau mendatangkan kebaikan, ya. Kalau zaman dulu tatoyur itu misalnya mau pergi, aduh ada burung suara, aduh kayaknya ini tanda bahwa saya nggak boleh pergi. Nah itu namanya tatoyur, ya. Mau pergi, ting, gelasnya pecah. Aduh, jangan-jangan ya, padahal gelas pecah cuma kesenggol begitu kan. Tapi kita punya tafsir yang aneh-aneh, tafsir yang menyiksa perasaan. Itu loh ya. Padahal penafsiran gelas pecah itu 1 atau banyak? Banyak, bisa macam-macam kan tafsirnya. Kesenggol nggak sengaja lah, memang gelasnya sudah retak lah, macam-macam gitu ya. Tapi kita memilih menafsirkan, kok kayaknya saya perasaan nggak enak ya, ada gini-gini, jangan-jangan. Nah itu tatoyur ya. Nah kata Nabi, kalau kamu mengalami suudon, apa yang harus kamu lakukan? Stop, jangan dilanjutkan. Begitu ngobrol, sudah mulai suudon, sudah mulai gibah sana ini, stop, kata Nabi. Jangan diterusin. Kalau punya pikiran, kalau punya prasangka, punya dugaan-dugaan kepada saudara kita, stop, jangan dilanjutkan. Kenapa? Wa inna dhanna akdzabul hadis. Prasangka itu adalah kedustaan yang paling dusta. Anda berimajinasi liar, menafsirkan sebuah peristiwa dengan prasangka-prasangka semacam itu. Padahal itu tidak ada buktinya. Yang kedua, kalau kamu iri, maka istighfar, kata Allah, kata Rasul, minta ampun pada Allah, itu dosa. Ya, karena kalau kamu iri, dengki kepada saudaramu, kamu menuduh Allah tidak adil. Kamu suudon sama pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka obatnya apa? Minta ampun, segera istighfar. Dan yang ketiga, kalau kamu mengalami tatoyur, maka apa? Lanjutkan. Abaikan, jangan digubris perasaan-perasaan begitu. Itu ya. Mau begini kok kayaknya nggak tenang karena ada ya sesuatu yang nggak ada hubungannya, cuman pakai feeling-feelingan. Nah, itu bagian tatayur ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sebagaimana baju iman itu bisa menutupi aib, sebagaimana baju fisik bisa menutupi aib dan kekurangan kita, maka baju iman juga bisa menutupi aib-aib kita.
iri, dengki, sakit hati, emosi, kemudian apa? Insecure, minder dan sebagainya, ya, sombong, tinggi hati, itu bisa ditutupi dengan baju iman. Ketika Anda minder melihat ada orang kaya, ada orang begini, orang begitu, iman yang di dalam hati Anda membuat Anda merasa yakin inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia bukan yang kaya, bukan yang tampan cantik jelita, bukan yang sukses dan punya segalanya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Maka ketika Nabi mengatakan la hasada illa fi isnain, iri itu nggak boleh kecuali dua perkara, dan dua perkara ini adalah iri dalam keimanan. Yang satu iri kepada orang yang diberi suara merdu indah dipakai buat ngaji tilawah, yang satu orang yang diberi harta dipakai buat infak dan sedekah. Jadi irinya bukan pada ilmunya, bukan pada hartanya, tapi irinya pada distribusi dan penggunaannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang yang baju imannya kuat, baju imannya tebal, sejumlah penyakit hati dia bisa dia kekang. Begitu dia suudzon, iman yang membuat dia stop untuk tidak melanjutkan suudzon. Begitu muncul rasa iri, iman yang membuat dia stop, yakin bahwa pembagian Allah itu adil dan tidak mungkin zalim. Begitu muncul rasa bimbang, ragu, tatoyur, yakin bahwa yang namanya baik dan buruk Allah yang mentakdirkan, bukan benda-benda tertentu. Begitu juga dengan penyakit aib, cacat mental yang lain. Ketika kita tadi merasa minder, merasa sombong melihat orang lain, iman yang mengingatkan, akhirat itu khafidatur rafi'ah. Akhirat itu bisa merendahkan orang yang tinggi di dunia dan meninggikan orang yang rendah di dunia. Ya, kalau mendengar kata-kata si fulan sukses, si fulan gagal, iman yang membuat dia punya keyakinan sukses gagal itu di akhirat. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Orang rugi itu bukan yang bangkrut usahanya di dunia. Orang yang rugi bukan yang seumur seumur hidup jomblo dan tidak dapat pasangan. Orang rugi itu bukan orang yang nggak bisa menjadi penguasa, pejabat, orang kaya, tetapi ya kul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Orang rugi itu adalah orang yang besok di akhirat dia, istri dan anaknya bangkrut, rugi pada hari kiamat. Terus orang sukses bagaimana? Bukan yang hari ini kita lihat mereka di media, bukan yang hari ini kita lihat rumahnya megah dan sebagainya, tetapi faman zuhziha anin nar wa udhilal jannah faqad faza. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang sukses. Ya, kalau melihat orang sukses, iman bilang apa? Ya, sukses sementara. Ini gagal sementara. Ya, apapun selama di dunia apa? Sementara. Dia tampan sementara, cantik sementara, jelek selama-lamanya. Katanya begitu, malah awet kalau jelek gitu kan ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu fungsi baju yang pertama, yaitu apa, Bu? Menutupi aib. Fungsi baju yang kedua adalah melindungi dari panas dan dingin. Jenengan kalau pakai jaket tebal di puncak gunung, suhunya 2 derajat, akan merasa tenang. Jenengan kalau pakai kaos atau baju yang menyerap keringat saat terik panas, jenengan juga tetap nyaman. Singkat cerita, baju bisa melindungi tubuh kita supaya tidak kepanasan, supaya tidak kedinginan. Maka baju iman juga demikian, bisa melindungi kita dari panas dan dingin. Panas melihat tetangganya baru beli kulkas, itu kan ya, dia yang beli kulkas, kita yang kepanasan. Ya, panas ngelihat tetangganya baru beli mobil, panas ngelihat tetangga sebelahnya baru diterima, diangkat menjadi ini dan sebagainya. Panas melihat teman ngajinya, jamnya, cincinnya, gelangnya renteng-renteng begitu kan ya. Ya,
maka rasa panas itu bisa diademkan dengan iman. Imanlah yang membuat dia terbebas dari iri, terbebas dari dengki tadi. Ya, dingin ngelihat suaminya, itu kan ya, nggak punya gairah, nggak punya keinginan melayani. Iman yang membuat dia tetap taat dan memberikan pelayanan. Ya, mungkin rasa cinta sudah berkurang, tapi ini perintah Allah. Saya taat kepada suami bukan karena suami, tapi ini perintah Allah. Kontrak saya bukan dengan mertua, kontrak saya bukan dengan suami, kontrak saya dengan Allah yang telah menghalalkan ikatan saya ini. Maka jenengan ketika melayani suami bukan karena suami ngasih duit, bukan karena suami senyum, bukan karena suami baik hati, ya itu bonus tambahan saja. Tapi niat pertama ketika Anda melayani, mengabdi dan sebagainya, motif utamanya adalah ini kontrak saya dengan Allah. Iman yang membuat dia tidak akan meninggikan suara di atas suaminya. Iman yang membuat dia sabar pada saat mendapatkan perlakuan suaminya. Iman pula yang membuat suami tetap sabar untuk mencukupi kebutuhan istrinya dan seterusnya. Kalau nggak punya baju ini, ya panas kepanasan, dingin menggigil kedinginan. Ya, maka hanya dengan baju iman inilah seorang mukmin kuat dan sabar. Kalau ada seorang mukmin, seorang suami yang kata Imam Ghazali kan ciri-ciri wali Allah itu inna min alamati auliya Allah itu apa? Ya, inna mimma yubtala bihil auliya as-sabru ala lisanin nisa, kata Imam Ghazali, Pak. Ujian para wali Allah itu bersabar menghadapi pedesnya omongan istri, itu kata Imam Ghazali gitu. Jadi nek jenengan itu pengen jadi wali Allah, siap-siap diseneni tiap hari itu ya. Dan nek jenengan kuat, nah itu ciri-ciri wali Allah. Itu nggak bisa kalau nggak pakai iman, itu nggak bisa. Kalau pendekatannya adalah pendekatan mata kepala, kan yang namanya nadroh, cara pandang itu secara global ada dua. Satu cara pandang madiyah, materialisme, apa yang nampak, cara ngelihatnya pakai mata. Dan yang kedua adalah nadroh al-islami, nadroh as-sohihah, pandangan yang lurus dan benar, yaitu pandangan spiritual, melihat sesuatu tidak hanya material tapi juga unsur spiritual. Kalau melihat material pakai mata kepala, kalau melihat spiritual pakai mata hati, pakai jiwa, pakai hati, pakai iman. Ya, kita sudah pernah simulasi ya, hidup itu akan sangat menderita kalau kita hanya melihat pakai mata kepala. Siapa yang beli di Shopee sama di Facebook sering ketipu? Itu gara-gara saya juga, Bu, korban, Bu, ya. Melihat iklan celana Cino 103 keren banget begitu kan ya. Ya Allah, resletingnya bagus, kainnya bagus. Ya, langsung, Mas tolong belikan 3. Begitu barang datang, ya Allah, dikasihin orang saja saya malu. Begitu kan ya. Saking jeleknya jahitan, saling buruknya bahan. Tapi saya juga sadar, masa celana 103, wong saya aja jualnya 120.000 satu, gitu kan ya. Nah, ini korban iklan. Kenapa? Karena saya cuma ngeliat pakai mata kepala. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ngelihatnya pakai mata kepala akan banyak kecewa. Tapi kalau pakai mata batin, nah gak akan ketipu sama yang begituan, gitu ya. Nah, bagaimana ngeliat mata batin? Pakai iman, ya. Ngelihat suami menjengkelkan, ini cuman sementara. Ngelihat omongan tetangga yang nyakitin, nanti juga lama-lama dia mati juga, gitu loh ya. Lah iya, gitu loh ya. Ngelihat capeknya menjalani rumah tangga, ini nggak lama, cuman sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau ntar siang saya dipanggil Allah, tinggal 5 jam lagi kok, gitu loh ya. Itu kalau ngelihatnya pakai mata batin. Maka iman bisa melindungi dari panas dan dingin, tanda kutip, gitu ya.
panas ngelihat ini, dingin gak berselera untuk melakukan kebaikan, yang mendorong kita untuk tetap menjalankan kebaikan, tetap bersedekah sama yang pelit, tetap menolong kepada tetangga yang jahat, itu cuman iman. Tetap menafkahi istri yang durhaka, itu cuman iman. Tetap melayani suami yang zalim, itu cuman iman yang bisa. Tetap sabar menghadapi anak-anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan, itu cuman iman. Tetap mendoakan orang tua walaupun sering bikin sakit hati kita, itu cuman iman yang mendorong. Jadi iman punya fungsi yang kedua, melindungi dari panas dan dingin. Dan yang ketiga, iman baju itu fungsinya apa? Sebagai perhiasan, bukan sekedar menutup aurat, bukan sekedar melindungi panas dingin, tapi juga berhias sehingga Anda nampak tampan, cantik, pantas untuk dilihat. Nah punten kalau jenengan berangkat pengajian cuman sekedar nutup aurat sama terlindung dari panas dan dingin, jenengan datang ke sini kerukupan pakai selimut, itu ya pantas nggak kira-kira Bu? Pakai baju tidur sama kain ihram dililit-lilit begitu loh ya, bapak-bapak kan sudah nutup aurat, nggak panas nggak dingin juga, tapi ya kok pantas dari rumah kemudian kerukupan spray misalnya gitu ya, itu sudah nutup aurat, itu bikin nggak panas nggak dingin ya, tapi itu tidak pantas ya. Bayangin kalau saya ngisi pengajian pakai seragam sepak bola gitu kan, itu sudah menutup aurat, itu sudah melindungi panas dan dingin, tapi yo nggak pantas macam kayak gitu. Artinya begini, imanlah yang membuat seseorang menjadikan dia memilih yang pantas buat dia untuk memilih amalan terbaik, sehingga memang cocok dengan apa yang dia punya ya. Ibu-ibu datang ke pengajian menggunakan pakaian ini cocok. Tadi saya bilang nggak cocok kalau kesini pakai baju tidur, nggak cocok kalau kesini pakai baju lagi masak, nggak cocok kalau kesini pakai baju pengantin juga nggak cocok walaupun cantik begitu kan, nggak tepat. Masa kemudian menggunakan baju pengantin ke sini, itu nggak tepat waktunya walaupun itu bagus. Sama ternyata apa, imanlah yang mendorong orang kaya untuk memilih amalannya dengan sedekah. Imanlah yang mendorong seorang ustadz untuk memilih amalannya dengan ngisi pengajian, belajar. Imanlah yang mendorong seorang pejabat untuk memilih amalannya membuat aturan undang-undang. Imanlah yang mendorong orang fakir, orang miskin untuk memilih amalan memperbanyak saum dan sebagainya. Imanlah yang mendorong seorang mujahid untuk memilih amalan mengangkat senjata. Iman yang mendorong seorang suami ya yang memiliki anak istri dengan tanggungan yang banyak untuk bekerja keras ya mencari nafkah. Bapak Ibu sekalian, baca Quran itu bagus nggak? Wirid, zikir, doa bagus. Tapi kalau ada pejabat kok amalan utamanya wirid, zikir, doa, itu nggak usah jadi pejabat, jadi takmir masjid aja, itu kan ya. Ada orang kaya amalannya apa? Puasa. Lah, puasa kok jadi amalan andalan orang kaya? Orang kaya itu ya sedekah. Nek mau puasa tuh banyak orang miskin yang bisa, nggak usah disuruh juga udah pada puasa, itu kan ya. Amalannya ustadz kok zikir, wirid, doa, nggak mau taklim, nggak mau ngajar, nggak mau ngaji, ngapain jadi ustadz? Jadi ustadz itu yang pekerjaannya menyebarkan ilmu. Jadi pejabat itu bikin undang-undang, tanda tangani yang itu berdampak kepada kebaikan. Itu amalan utama. Bukannya nggak boleh kemudian pejabat itu puasa, boleh, tetapi itu bukan amalan utama ya. Sama Bu, tadi saya katakan boleh nggak, haram nggak saya ngisi pengajian pakai seragam bola? Nggak haram, cuman ya kurang pantas. Hidup itu bukan cuman benar, tapi ya kudu bukan cuman benar, tapi yo bener ya. Bukan hanya benar tapi tepat, itu kan. Karena tidak semua yang benar itu, maksudnya benar itu secara fikih halal, secara fikih boleh, tapi itu kemudian tepat untuk kemudian dipilih oleh seseorang. Nah, yang membuat dia itu memilih amalan yang benar dan benar itu adalah iman.
ya, sehingga orang akan memilih amalan yang terbaik. Petani akan berangkat ke sawah, bukan kemudian berangkat ke kantor. Ya, direktur dia berangkat ke kantor, bukan ke selokan, bukan ke sawah. Ya, ada pekerjaan yang tepat semacam itu, dan ini iman yang mengarahkan. Jadi memilih amalan ini yang mendorong adalah keimanan seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya filosofi tentang Nabi mengatakan innal imana ya fi qulubikum yahlaku fi qulubikum kama yahlaku saub, ya, bahwa iman itu seperti pakaian yang ada di tubuh kita. Baik, tadi 3 fungsi pakaian. Sekarang mari kita lihat filosofi dan pelajaran tentang pakaian. Yang pertama, pakaian itu biasanya kalau baru terasa enak. Gimana? Jenengan merasa nambah cantik nggak Bu kalau pakai baju baru? Ada perasaan yang perempuan tambah cantik, yang laki-laki tambah tampan. Ini kalau tiba-tiba bapak-bapak termasuk saya ganti seragamnya seragam pengantin Pak, gitu ya. Pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, terasa tambah ganteng nggak Pak? Ya, ibu-ibu juga dirias walaupun sudah 60-70 tahun, dirias kayak pengantin jadi kayak 17 tahun. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama. Iman itu seperti pakaian, kalau masih baru, kalau masih gres terasa enak. Ya, contohnya apa? Pas Ramadan, gitu ya. Itu imannya kayak baru. Bangun malam semangat, taraweh tidak bolong, puasa full, baca Quran kenceng. Ini suasana baju baru tuh memang kayak begini. Begitu bulan Syawal, udah beda. Zulqa'dah udah nggak tahu nih, ya. Nah, baju juga begitu. Sak baru-barunya baju kita, kalau 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 pekan, nggak ganti-ganti, rasanya gimana? Sudah nggak enak, ya. Sudah mulai bau kecut, sudah mulai lecek, sudah mulai kelihatan ada debunya, sudah mulai maka harus diperbaharui. Dengan cara apa? Dengan dicuci. Itu kan, maka tadi Nabi katakan ya fajaddidu fas'alullaha ayyujaddida imanakum, minta tolonglah kepada Allah supaya Allah memperbaharui iman kita. Coba ibu berhenti nggak usah ngaji setahun, rasanya gimana Bu? Udah deh, udah nanti nggak karu-karuan, ya. Baca Quran males, bisa sering ngomelin suami dan anak-anak, ya. Tiba-tiba jadi pelit, gampang sakit hati, gampang iri emosi, gampang suudon. Itu kotoran-kotoran imannya sudah melekat kayak begitu. Maka dengan hadir di majelis ilmu, ziarah ke rumah ikhwan, berkunjung ke rumah orang tua, membaca buku dan seterusnya, itu adalah cara untuk menjaga kebersihan baju kita. Ya, jadi jangan dipakai terus, harus selalu selalu kita perbarui. Kenapa? Lama kelamaan pasti akan terasa usang. Itu pertama. Yang kedua, yang namanya baju itu bisa kotor. Kotornya bisa kotor ringan, bisa kotor berat. Kotor ringan ya kena debu, ya, kecipratan air yang mungkin ada lumpurnya sedikit. Nah, kalau cuman kayak gitu kita basuh itu bisa bersih. Tapi kalau kemudian kesiram oli, ya, nyemplung got, ya, itu bisa-bisa rinso 1 kilo tidak cukup, ya. Dibawa ke sekian tukang laundry juga belum bisa kembali. Nah, itulah kira-kira gambaran dosa. Ada dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan, dosa-dosa yang cukup minta maaf, cukup istighfar, itu selesai. Tapi ada dosa yang namanya, dosa itu dalam bahasa Arab macam-macam, ya. Ada sayyiat, ada khotiat, ada zanbun, ada maksiat, ada fusuk, ada isyan, dan macam-macam, ya. Isyan itu maksiat. Nah, ada namanya dosa zanbun. Zanbun biasanya dipakai untuk dosa besar. Zanbun itu dalam bahasa Arab artinya
dosa, tetapi diksi zanbun itu diambil dari kata-kata zanbun yang artinya ekor. Ya, dalam bahasa Arab zanbun dari ekor. Kenapa Allah menyebut dosa itu dengan ekor? Ada dosa yang punya ekor, yang kemana-mana selalu ngikuti. Contoh, orang berzina sampai kemudian pasangannya hamil, lalu punya anak. Kira-kira walaupun dia sudah tobat nasuha, apa yang terjadi? Anaknya tetap tumbuh besar, ekornya itu masih ngikut. Kalau ingat dia, trauma tidak? Trauma, teringat dosa tersebut. Membunuh orang, mungkin sudah taubat, tetapi kalau ingat peristiwa itu, ya Allah, begitu kan? Ya, korupsi, yang dikorupsi anggaran buat rumah sakit, anggaran obat, anggaran BPJS dan sebagainya. Akibatnya pasiennya ada yang nggak tertangani, ada pasien yang meninggal dunia karena nggak ada obatnya dan sebagainya. Ya, itu dosa-dosa dzanbun. Kalau dosa-dosa yang sifatnya kecil, ringan, sayyiat, khotiat, keliru, ya minta maaf, ya nggak sengaja nyenggol mobil orang, kemudian retak, terus kita bawa ke bengkel, terus kita perbarui, bahkan lebih bagus dari yang sebelumnya, itu bukan zanbun. Kenapa? Udahlah, nggak usah diinget-inget, selesai, udah minta maaf, udah diganti, kan gitu nih Bu, ya. Tapi ini zanbun, ada ekornya. Maka seperti baju kita yang ternyata kotornya kayak begitu, sudah dibersihkan tapi bekas tintanya tidak bisa hilang. Jenengan make walaupun bajunya suci, bersih, wangi, tapi ada bekas nodanya, tetap kelihatan. Macam itu nih. Ya, apalagi kalau nanti disidin ilmunya ditambah, pakai ilmu psikologi, ya begitu dijabat tangannya, dipegang bagian sini, ini luka masa lalunya belum sembuh, gitu kan ya. Kan ada tuh terapis-terapis sama gitu tuh Bu, ya. Ya coba diinget-inget, ya siapa yang belum dimaafkan, kamu punya dendam sama siapa, ini kok dalam banget nih saya pegang nih, begitu loh ya. Ada yang ibu-ibu yang pernah digituin nggak Bu, ya. Jadi memang ternyata dendam, iri, nggak bisa memaafkan, itu salah satu sumber penyakit kanker yang berkembang di tubuh kita. Ya, maka biasanya para dokter atau terapis itu juga, ini kayaknya ada sesuatu. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada dosa tadi. Kemudian yang ketiga, baju itu bisa bisa hilang. Ya, baju itu bisa lepas. Ya. Dan kadang-kadang baju itu bisa kembali. Kadang-kadang kembali utuh, kadang-kadang kembali cuman sebagian. Kata Nabi apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang beriman tidak akan berzina. Kalau pas zina, imannya hilang. Iman tadi seperti apa Bu? Baju. Nah waktu zina bajunya hilang, dicopot dulu maksudnya ya. Nanti pas lagi berzina tiba-tiba Satpol PP lewat, kabur begitu kan ya. Karena disemak-semak dulu. Karena kabur itu ada yang sempat bajunya kepake, ada yang cuman kepake maaf kolornya doang. Gitu loh ya. Paham maksud ilustrasinya? Artinya ada orang yang sekali terjerumus zina, tobat nasuha, menyesal luar biasa, lalu dia bertobat, hijrah beneran, gitu kan? Ya, dia tinggalkan masa lalunya, tapi ada yang terjerumus sekali, ketagihan, akhirnya baju imannya dilepas selama-lamanya, berubah status menjadi PSK, gitu kan? Ya, kemudian Nabi bilang apa lagi? Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang yang beriman nggak mungkin mencuri. Ketika mencuri, imannya lepas. Ada yang mencuri kemudian tobat nasuha, menyesal. Tapi ada yang mencuri akhirnya ketagihan, gabung sama kelompok perampok. Ya, ada yang sekali korupsi menyesal, tapi ada yang akhirnya menjadikan profesinya sebagai koruptor dan bangga dengan korupsinya. Ya, wala yasribu saribu khina yasrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang mukmin itu mabuk. Kalau dia mabuk, imannya lepas.
Ada yang sekali mabuk dia kemudian menyesal tobat, ada yang ketika sekali nyicipi narkoba masuk penjara akhirnya malah jadi bandar, ya. Nah, ada yang seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menyamaratakan ada orang yang terjerumus dalam dosa ketika tobat tapi tidak bisa sempurna. Kenapa? Ada ekornya tadi. Ada bayang-bayang yang mengikuti, tapi ada yang betul-betul sempurna. Dalam bab ini saya ingin mengingatkan ada sedikit perbedaan antara pria dan wanita. Pria, laki-laki itu yang dinilai masa depannya. Tapi kalau perempuan, salah satu penilaian penting adalah masa lalunya. Kalau Anda punya masa lalu yang kelam, walaupun sekarang hijrah dan tobat, tetap kenangan itu sulit untuk dilupakan. Ini kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, yang paling ditunggu sama perempuan adalah janji masa depannya. Saya kasih ilustrasi ekstrim, ya, ilustrasinya agak ekstrim nih. Ada preman tobat, sudah insaf, sekarang jadi ikhwan. Dulu badan full tatoan, ya sekarang tetap tatoan, tapi sudah gamisan jenggotan, gitu ya. Bahkan sekarang sudah hafid Quran, jadi ustadz kondang dan sebagainya. Dan dia jomblo. Ada nggak yang mau nikah sama dia? Itu insya Allah banyak yang daftar, itu ya, banyak yang daftar. Ya, walaupun masa lalunya adalah preman, begitu ya. Pak, mas, ada akhwat mantan ketua gangster, ya, badannya full tato, ya, lidahnya ditindik, kemudian entah sudah pindah ke berapa pelukan laki-laki, sekarang sudah hijrah, pakai cadar, sudah jadi ustadzah. Ada yang mau nggak Pak kira-kira? Nah itu mikir-mikir Bu, aduh, ya taubat sih taubat, tapi tak golek liane sih, gitu kan ya. Itu nek perempuan, makanya hati-hati. Nek perempuan itu masa lalunya seperti daun yang robek, sulit untuk sulit untuk disambung, seperti telur yang pecah. Ya, paling mentok ya jadi telur dadar lah, sulit untuk kembali lagi. Apalagi kok netes, itu kayaknya berat. Makanya hati-hati buat perempuan. Makanya perempuan itu kalau sudah punya masa lalu yang kelam, dia itu untuk hijrah tuh jejak bayang-bayangnya itu masih sangat berat sekali. Ya, nek laki-laki itu lebih ringan. Allah alam bisawab apa hikmahnya? Karena memang penjagaan Allah kepada perempuan lebih ketat daripada penjagaannya kepada laki-laki, ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tadi kembali kepada pakaian, ilustrasinya seperti itu. Pakaian bisa hilang, dengan jemur baju bisa hilang nggak? Nah, kadang-kadang hilang, cuma kayak gitu. Maka harus dijaga. Kemudian yang keempat, ada sisi pakaian kita yang berpotensi untuk menipis dan akibatnya robek. Ya tidak? Bapak-bapak biasanya pakaian yang berpotensi robek bagian mana? Biasanya lutut, dengkul, sama pantat. Karena dipakai duduk, karena dipakai sujud. Itu bagian-bagian itu lebih riskan untuk robek. Ya, ibu-ibu saya nggak tahu bagian mana yang gampang robek, ya. Tapi ini adalah ilustrasi tentang masing-masing orang, punya ujian kelemahan tertentu. Ada yang lemah kalau di depan duit, matanya sudah langsung hijau lumut, begitu kan ya. Nah, orang kayak begini jangan dikasih amanah jadi bendahara. Walaupun imannya kuat, lama-lama jebol. Kenapa? Gatel kalau ngelihat duit itu rasanya pengen make aja, begitu ya. Ada yang lemah kalau ngelihat laki-laki ganteng. Maaf loh ya, kan kita hari ini mengerikan cerita-ceritanya. Ada ustadz yang mencabuli santrinya sendiri. Dia lemah kalau ngelihat ada laki-laki tampan, itu rasanya sudah ya pengen jadi kaum Nabi Lut, naudzubillah ya. Dia ngelihat perempuan biasa, ya ada rasa suka tapi biasa. Macam kayak gitu ya. Ada yang tergodanya sama yang sudah tua-tua, itu juga ada ya. Dan seterusnya. Ada yang tergoda dengan kekuasaan ya.
ada yang tergoda dengan apalagi jabatan, popularitas, kedudukan. Maka setiap orang harus hati-hati, dia itu kain tipisnya di sebelah mana. Ini orang ini kalau dikasih posisi jabatan seringnya dolim. Ini orang ini kalau di kantor suruh megang uang sering hilang, gitu kan ya. Nah, kalau kita tahu posisi kita lemah di bidang itu, jangan menantang ombak. Paham gak? Jangan menantang ombak. Misalnya, maaf, ada ustadz atau ikhwan yang punya kecenderungan seneng sama anak kecil. Ya, nggak wajar senengnya, gendong sambil apa ya, sambil gemes begitu kan ya. Wong anak sudah 2 SD, 3 SD, anak orang lain Pak diciumin begitu kan ya. Walaupun atas nama ya kasih sayang seorang bapak kepada anak, tapi ini nggak wajar. Macam gitu kan ya. Maka yang begini-begini yo jangan dikasih jadi musyrif halakoh anak-anak. Gitu kan? Itu riskan ya. Sudah ngurusi kambing saja bahaya kayak gitu kan ya. Ya bisa bahaya gitu ya. Tiap hari meres-meres kambing terus kan resiko begitu loh ya. Mungkin dia bagusnya melihara pohon begitu kan ya, nyangkul begitu ya, berurusan dengan benda mati, tidak dengan makhluk hidup yang mengundang nafsu macam kayak begitu ya. Maka jamaah yang dari mati Allah ya, orang yang gampang kayak begitu tergoda malah jaga di stand toko pakaian perempuan yang ada manekin perempuannya. Oh, pas tokonya tutup dia nggak tahu melakukan apa gitu kan ya. Jadi ini masing-masing kita punya batas tipis, ya. Maka kalau kita sadar dengan batas tipis kita, wah hati-hati nih, saya nggak kuat kalau dikasih kayak begini. Saya kalau diamanahi begini biasanya jebol. Saya kalau disuruh ngurus ini biasanya berantakan. Saya kalau dikasih ini biasanya terkena fitnah. Maka menghindari yang demikian, ya. Kemudian yang berikutnya, pakaian itu lama-lama kadang-kadang apa nggak muat. Nih terutama buat anak-anak kita yang masa pertumbuhan ya, umur 12 tahun ke 13 tahun ke 14 tahun ke 17 tahun itu biasanya terjadi perkembangan. Sama iman itu seperti pakaian, kadang-kadang tidak cukup. Pas puasa Ramadan longgar, pas bulan Syawal nggak muat gitu kan ya. Apa maksudnya Bu, Mbak? Dulu waktu kita gadis, waktu kita bujangan, waktu kita belum punya keluarga, mungkin jenengan istighfar sehari 70 kali, 100 kali sudah selesai persoalan. Sekarang jenengan punya anak, punya suami punya istri, punya anak, punya pekerjaan, kok istighfar 100 kali sehari itu nggak menyelesaikan, belum cukup, harus ditambah imannya. Dulu jenengan mungkin baca Quran 2 halaman 2 lembar itu sudah tenang. Sekarang boleh jadi 1 juz masih kurang. Dulu jenengan sedekah 1000 2000 itu sudah bisa tolak bala, udah bisa menyelesaikan banyak persoalan hidup. Tapi sekarang kayaknya nggak cukup kalau cuma sedekah 1000 2000, harus ditambah lagi. Dulu jenengan menuntut ilmu sebulan sekali itu sudah kayaknya masalah rampung. Lah sekarang jenengan punya amanah, punya jabatan, punya tambahan-tambahan tugas dan kewajiban, harus nambah lagi ilmunya. Nah, iman seperti itu kira-kira. Sama seperti baju. Makin banyak jabatan Anda, makin banyak status Anda, makin banyak pakaiannya. Jadi tidak? Seragam pengajian majelis taklim al-husna gitu kan ada sendiri. Oh ternyata jenengan juga ibu-ibu koperasi, punya seragam koperasi. Ternyata jenengan pegawai negeri, punya seragam pegawai negeri. Oh ternyata jenengan ikut kegiatan olahraga, punya seragam olahraga. Makin banyak jabatan Anda, makin banyak baju yang harus Anda miliki. Ya, begitu juga kalau berada di tempat tertentu. Anda tinggal di negeri 4 musim, begitu kan? Ya, itu pakaiannya beda-beda. Ya, musim panas, musim dingin, musim salju dan seterusnya. Ini membutuhkan pakaian sendiri. Iman itu juga demikian. Semakin banyak amanah kita, jabatan kita, makin banyak amalan yang harus kita miliki. Nggak cukup hanya mengandalkan sholat 5 waktu, nggak cukup hanya mengandalkan puasa Ramadan, nggak cukup hanya sekedar bayar zakat.
tapi juga infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah dan sebagainya. Ya, sebagaimana tadi makin banyak status kita, makin banyak model pakaian yang harus kita miliki. Ya, kemudian ya, yang berikutnya iman itu sedikit menguatkan poin yang pertama tadi, masing-masing pakaian itu ada tempatnya ya. Jadi orang kaya ini imannya harus memperbanyak sedekah. Orang miskin sakit imannya harus memperbanyak sabar. Orang levelnya orang berilmu kedokteran imannya dengan cara mengobati, menolong orang yang sakit dan seterusnya. Jangan sampai dia keliru dengan baju yang dia miliki. Ya, seperti tadi Anda nggak pantas kalau kesini pakai seragam dokter, bawa stetoskop, suntikan, itu tidak pantas. Ini bukan acara bakti sosial, ya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang Nabi katakan, sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kalian itu seperti pakaian. Nah, bagaimana dengan nilainya di akhirat? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar falay yuqbala min ahdihim mil'ul ardi zahaban wala biftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka besok di akhirat kalau dia mau menebus kekufurannya dengan emas sebesar bola dunia, maka tidak akan diterima. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau yang pertama iman itu seperti pakaian, yang kedua iman itu adalah legal standing. Iman itu adalah legalitas. Ya, iman itu adalah bukti keabsahan atas kepemilikan. Kalau kita tidak punya iman, maka seluruh yang kita miliki tidak ada legalitasnya. Suatu saat Anda akan kalah di pengadilan kalau Anda tidak punya legalitas. Iman itu mirip seperti sertifikat tanah, seperti BPKB kendaraan, seperti surat nikah, seperti ijazah atau surat apa kalau di sekolah namanya nomor apa tak? Pokoknya nomor registrasi, nomor apa ya, tentang bukti bahwa Anda sekolah, bukti bahwa Anda kuliah, sehingga ijazahnya ini adalah sah, bukan palsu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan bodoh orang-orang yang mengatakan, masa Allah tega memasukkan Bunda Teresa ke dalam neraka? Masa Allah tega memasukkan Thomas Alva Edison yang sudah berjasa menerangi dunia, ya, dijauhkan dari surga, dimasukkan dalam neraka? Tuhan macam apa itu, kejam sekali kok. Ya, itu mudah kita jawab begitu. Masa ada orang yang baik hati seperti Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, dan orang-orang kayak begitu masuk neraka semuanya? Kan mereka ini orang-orang yang sudah banyak berjasa buat kemanusiaan, mendapatkan Nobel perdamaian. Mereka sudah mendamaikan banyak orang, mereka membangun ini itu dan sebagainya. Masa hanya gara-gara beda agama mereka masuk neraka? Jahat sekali keyakinan itu. Wah, ini pertanyaan dan pemikiran bodoh. Ilustrasi paling mudah untuk menjawab adalah kalau jenengan tiba-tiba membangun rumah di atas tanah orang yang sudah ada sertifikatnya. Jenengan nggak izin, jenengan nggak beli, jenengan nggak bilang-bilang, langsung bangun, dan jenengan nikmat tinggal di rumah villa tersebut. Suatu ketika yang punya tanah menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan. Kira-kira jenengan kalau di persidangan menang apa kalah? Pasti kalah, karena jenengan tidak punya legalitas. Semua yang Anda bangun nggak ada nilainya, harus diruntuhkan. Kalau tidak, Anda kena pasal mengambil hak orang lain dengan tidak benar. Atau kalau yang contoh paling sederhana dan sering diangkat, ada mahasiswa, ada anak muda usia mahasiswa,
Ketika pendaftaran tahun ajaran baru mahasiswa, dia nggak daftar, dia nggak registrasi, tapi pas kuliah dia datang, dia dengarkan dosen, dia ngerjakan tugas, dan dia selalu ranking 1 kalau disuruh maju. Ya, kira-kira waktu wisuda namanya muncul mboten Bu? Ya nggak mungkin. Walaupun dia paling berprestasi, paling cerdas, IPK-nya sekian, tapi karena tidak ada nomor registrasi pendaftarannya, tidak mungkin menerima ijazah, tidak mungkin akan diterima di tempat ini itu yang syaratnya ada ijazah. Ya, padahal ini anak baik, nggak pernah bolos, nggak pernah jahat di sekolah, selalu tepat waktu, tetapi dia belum daftar menjadi mahasiswa, ya tetap nggak bakal diakui. Bahkan kalau dia nekat mengatakan saya alumni UGM, ya, begitu ya. Kok pada ketawa? Ya, kan misal ini ya, itu nanti akan ada yang mempertanyakan saya alumni Australia, misalnya begitu ya. Itu akan digugat dan dihujat. Kenapa? Ini jelas nggak sekolahnya? Kan macam begitu loh ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, iman itu seperti legal standing, bukti sah, atau pernikahan. Maaf, aktivitas suami istri melakukan hubungan biologis dengan aktivitas laki-laki hidung belang dengan pelacur, bentuk aktivitasnya sama nggak? Sama percis. Dari mulai merayu, membujuk, menggauli, neraktir dan sebagainya sama percis. Ya, perbuatannya sama. Yang membedakan apa? Legalitasnya. Yang ini akadnya angkah tuka wazawajtuka dengan syarat saksi mahar, yang satu sak jambiro, itu loh ya. Itu cuman beda lafaz, begitu kan? Tapi beda lafaz membedakan surga dan neraka. Padahal maaf nih, laki-laki hidung belangnya baik, lemah lembut ketika menggauli, ngasih duitnya juga banyak, begitu kan ya. Dan perempuan yang digauli seneng, terima kasih Bapak sudah bantu saya. Itu kebaikan dalam tanda kutip. Tapi ini neraka, gitu kan? Yang ini tetap surga. Kurang lebih demikian ya. Ini cara gampang kita membantah. Wah, iman itu mah yang penting agama apa saja yang penting percaya, agama apa saja tuh yang penting baik hati. Ini pemikiran yang sangat ngawur. Maka jamaah yang dirahmati Allah, besok di akhirat ada satu kejutan. Apa kejutannya? Banyak sih kejutannya ya. Cuman yang kali ini mau saya angkat begini. Salah satu kejutannya, besok di akhirat itu ada orang Islam yang satu sel sama Donald Trump. Ya, kalau Donald Trumpnya nggak tobat ya, satu sel sama Netanyahu, satu sel sama Fir'aun, sama Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, gitu ya. Itu satu penjara. Ya, Rasulullah kemudian cerita begini. Ketika orang Islam ini satu sel dengan orang kafir, maka si kafir ngomong gini, hah? Kamu kok satu kelas dengan kita, kok sekamar? Padahal kamu kan ngaji, padahal kamu kan sholat, padahal kamu kan bayar zakat, padahal kamu kan selalu hadir ke masjid. Apa manfaat ngaji kamu kalau kamu sekarang satu sel dengan kami? Mendingan kayak kami sekalian, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji. Ya, kamu nggak pernah zina tapi kok masuk neraka. Mendingan saya yang tiap hari gonta-ganti, begitu kan sekalian. Itu omongan orang kafir didengar sama Allah. Allah murka dengan orang kafir tadi. Lalu Allah utus malaikat untuk mengeluarkan orang muslim yang di neraka ini, diangkat ke surga atas secuil iman yang masih tersisa. Maka pada saat itulah Allah mengatakan, ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Pada hari itu orang-orang kafir nyesel, coba dulu kami masuk Islam walaupun ahli maksiat, tapi kalau muslim, kalau mukmin masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau kafir, walaupun rajin sedekah, walaupun rajin nolong orang, maka tetap di neraka kekal selama-lamanya. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir pada saat itu menyesal dan berandai-andai, coba saya tetap memilih Islam. Tentu kalaupun disiksa di neraka kayak dia, nggak lama segera dijemput sama malaikat untuk dimasukkan ke dalam surga.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah kuatkan iman kita. Allah ajari kita bagaimana merawat baju ini dengan sebaik-baiknya. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.